Halo semuanya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali di Kisah LA Official. Selamat datang kembali di cerita yang penuh emosi, yang bakal bikin hati kalian campur aduk antara sakit, geram sekaligus puas di akhir. Di episode kali ini, kita akan menyelami kisah Alina, seorang istri yang terlihat hidup sempurna, tapi diam-diam harus menelan kenyataan pahit saat suaminya Raka justru merayakan ulang tahun selingkuhannya di tempat yang bahkan milik Alina sendiri. Tanpa mereka sadari, dan yang paling mengejutkan, Alina bukan sekadar diam. Ia muncul dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Membalikkan keadaan hanya dalam satu malam. Mengungkapkan semuanya di depan umum, dan membuat dunia mereka runtuh dalam hitungan detik. Pengkhianatan, penghinaan di depan banyak orang, dan sebuah kebenaran yang akhirnya viral kemana-mana. Semua akan terungkap di cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita penuh drama, balas dendam, dan twist yang gak terduga seperti ini. Tulis di kolom komentar, kamu tim Alina atau tim Raka. Dan sekarang siap-siap karena cerita ini akan membawa kalian ke malam yang mengubah segalanya. Kehidupan tenang. Nadia menjalani hidup yang terlihat biasa saja. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari Damar, menyiapkan sarapan sederhana, lalu memastikan rumah tetap rapi seperti sebelumnya. Suaminya berangkat kerja. Di mata orang lain, Nadia hanyalah istri karyawan perusahaan yang hidup sederhana, tanpa kemewahan. Damar sendiri bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan besar. Ia sering pulang larut dengan alasan pekerjaan yang menumpuk, dan Nadia tidak banyak bertanya. Ia memilih diam, bukan karena tidak tahu apa-apa, tetapi karena ia terbiasa mengamati tanpa mengungkapkan. Yang tidak diketahui Damar, Nadia bukan perempuan biasa. Ia menyembunyikan identitas aslinya dengan sangat rapi. Di balik kesederhanaannya, ia adalah seseorang yang memiliki kendali besar atas dunia yang bahkan tidak pernah dibayangkan suaminya. Di rumah, Nadia tetap bersikap seperti istri pada umumnya. Ia tidak pernah menunjukkan kekuasaan atau statusnya. Semua ia jalani dengan tenang, seolah hidupnya memang sesederhana itu. Namun, di dalam dirinya, Nadia tahu satu hal pasti. Kehidupan yang tampak tenang ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan suatu hari, semuanya akan terungkap tanpa bisa dihentikan. Rahasia besar. Di balik kehidupan sederhananya, Nadia menyimpan kenyataan yang tidak diketahui siapapun termasuk Damar. Ia bukan sekadar istri seorang karyawan biasa. Nadia adalah pewaris tunggal dari keluarga pemilik sebuah grup usaha besar yang menguasai berbagai bisnis, termasuk sebuah kafe ternama di pusat kota. Setelah kepergian orang tuanya, seluruh kendali perusahaan jatuh ke tangannya. Nadia resmi menjadi direktur utama, memegang keputusan penting yang mengatur jalannya bisnis dari atas hingga bawah. Namun, ia memilih untuk tidak menampakkan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya di kantor. Hanya segelintir orang yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Bahkan di rumah, ia tetap berperan sebagai istri sederhana tanpa kemewahan atau pengakuan. Kafe yang sering dibicarakan, banyak orang itu pun sebenarnya adalah miliknya. Tempat itu bukan hanya bisnis, tetapi juga warisan yang menyimpan nama besar keluarganya. Nadia memahami satu hal, semakin sedikit orang tahu tentang dirinya, semakin mudah ia melihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya melihat permukaan. Kafe warisan. Kafe itu berdiri di pusat kota dengan nama besar dan reputasi yang kuat.
Banyak orang yang datang bukan hanya karena makanannya, tetapi karena statusnya sebagai tempat bergengsi. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kafe itu bukan sekadar bisnis biasa. Nadia, kafe itu adalah warisan. Tempat itu dulunya dibangun oleh orang tuanya dari nol hingga menjadi salah satu kafe paling dikenal. Setiap sudutnya menyimpan sejarah kerja keras, pengorbanan, dan nama keluarga yang kini berada di pundaknya. Setelah orang tuanya meninggal, seluruh kepemilikan kafe resmi jatuh kepada Nadia. Ia menjadi pemilik penuh tanpa campur tangan siapapun. Semua keputusan besar tentang operasional, manajemen, hingga arah bisnis yang berada di tangannya sebagai direktur utama. Meski begitu, Nadia tidak pernah menampilkan dirinya sebagai pemilik di depan umum. Ia membiarkan orang lain menganggap kafe itu hanya dikelola oleh manajemen biasa. Identitasnya tetap tersembunyi. Bahkan dari sebagian besar staf, kafe itu berjalan seperti biasa di mata dunia luar. Bahkan di baliknya, ada satu nama yang memegang kendali penuh. Nadia hanya mengamati dari jauh, memastikan semuanya berjalan sesuai warisan yang ia jaga dengan diam. Damar dan kehidupan ganda. Damar terlihat seperti suami pada umumnya yang sibuk bekerja. Setiap hari ia berangkat pagi, pulang larut malam, dan sering mengatakan bahwa pekerjaannya di perusahaan sedang menumpuk. Nadia tidak banyak menanggapi, hanya mengamati dalam diam. Namun, di balik rutinitas itu, Damar menjalani kehidupan lain. Ia tidak selalu berada di kantor, seperti yang ia katakan. Ada waktu-waktu tertentu ketika ia justru menemui seseorang bernama Fania. Fania adalah wanita yang membuat Damar mulai membagi perhatiannya. Pertemuan mereka bukan hal yang terjadi sekali dua kali, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang disembunyikan dengan rapi. Damar pandai menutupi semuanya. Ia menyusun alasan lembur, rapat mendadak, tugas tambahan, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di rumah, ia tetap bersikap seperti suami yang lelah karena pekerjaan. Nadia melihat perubahan itu, meski tidak langsung menuduh. Ada jarak yang perlahan terbentuk, ada kebohongan yang mulai terasa, dan ada sesuatu yang tidak lagi sama dalam pernikahan mereka. Tanpa Damar sadari, setiap langkahnya sudah mulai meninggalkan jejak. Awal pengkhianatan, Nadia mulai merasakan perubahan dalam sikap Damar yang semakin hari semakin dingin. Percakapan di rumah sudah menjadi singkat. Tatapan Damar tidak lagi hangat seperti dulu, dan kehadirannya terasa hanya sebagai formalitas. Damar lebih sering sibuk dengan ponselnya, menjauh saat Nadia berada di dekatnya, dan cepat mengakhiri setiap pembicaraan. Alasan kerja lembur semakin sering terdengar, namun tidak lagi terasa meyakinkan. Nadia tidak langsung bereaksi. Ia hanya memperhatikan pola yang berulang, jam pulang yang tidak menentu, komunikasi yang mulai berkurang, dan sikap yang berubah tanpa penjelasan jelas. Di dalam dirinya mulai muncul kecurigaan yang tidak bisa diabaikan, bukan karena satu kejadian, tetapi karena banyak hal kecil yang tidak lagi selaras dengan kebiasaan lama Damar. Nadia tahu perubahan seperti ini tidak pernah datang tanpa alasan, dan meski ia masih diam, ia sudah mulai memahami bahwa sesuatu sedang disembunyikan darinya. Fania masuk. Fania mulai menjadi bagian dari kehidupan lain Damar yang tidak diketahui Nadia. Pertemuan mereka terjadi
di luar jam kerja, di tempat-tempat yang jauh dari perhatian orang sekitar. Damar selalu berhati-hati. Ia memastikan tidak ada jejak yang bisa mengarah ke dirinya, mengatur waktu, dan menciptakan alasan yang terdengar masuk akal setiap kali meninggalkan rumah. Fania sendiri tidak merasa ragu. Ia menikmati perhatian yang diberikan Damar dan tidak mempertanyakan terlalu dalam tentang kehidupan pria itu di rumah. Bagi Fania, hubungan mereka terasa sederhana, pertemuan, perhatian, dan kebersamaan yang disembunyikan. Di sisi lain, Nadia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, ketidakhadiran Damar yang semakin sering mulai menjadi bentuk jarak yang tidak bisa diabaikan. Tanpa disadari Damar, setiap langkahnya dengan Fania semakin memperbesar celah yang suatu saat akan terbuka sendiri. Perayaan tersembunyi. Damar merencanakan sesuatu untuk Fania tanpa sepengetahuan Nadia. Ia ingin membuat ulang tahun Fania terasa spesial dengan suasana yang mewah dan berkesan. Ia memilih sebuah kafe ternama di pusat kota, tempat yang dikenal elegan dan sering dijadikan lokasi perayaan. Tanpa berpikir panjang, Damar memesan meja VIP dan meminta dekorasi khusus untuk malam itu. Bagi Damar, kafe itu hanya tempat yang cocok untuk menunjukkan perhatian. Ia tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya dan tidak pernah terfikir bahwa tempat itu menyimpan hubungan langsung dengan kehidupannya sendiri. Fania menyambut rencana itu dengan antusias. Ia merasakan diperhatikan sepenuhnya dan tidak mempertanyakan bagaimana Damar bisa mendapatkan tempat semewah itu dengan mudah. Sementara itu, di balik layar, semua persiapan di kafe berjalan sesuai standar tinggi yang ditetapkan manajemen. Tidak ada yang mencurigai apapun karena semua terlihat seperti reservasi biasa dari tamu penting. Damar hanya melihat satu hal, malam yang sempurna untuk Fania. Tanpa ia sadari, malam itu sedang diarahkan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pilihan kafe. Damar memastikan pilihannya tepat untuk makan malam ulang tahun Fania. Ia ingin tempat yang terlihat romantis, tenang, dan memiliki kesan eksklusif tanpa perlu usaha berlebihan. Kafe yang ia pilih terkenal dengan interior mewah, pencahayaan hangat, dan suasana yang sering digunakan untuk acara spesial. Bagi Damar, tempat itu adalah simbol kesuksesan kecil yang ingin ia tunjukkan kepada Fania. Ia tidak mencari tahu lebih jauh tentang siapa pemiliknya. Baginya, yang penting kafe itu bisa memenuhi keinginannya malam itu tanpa masalah. Reservasi dibuat atas nama Damnar dengan permintaan khusus untuk meja terbaik. Semua berjalan lancar karena kafe itu memang terbiasa melayani tamu kelas atas tanpa banyak pertanyaan. Di sisi lain, sistem manajemen kafe mencatat semua detail pemesanan secara rapi, termasuk nama dan waktu acara. Semua data itu tersimpan di bawah pengawasan direktur utama. Meskipun Damar tidak pernah menyadarinya, Damar merasa puas dengan pilihannya. Ia menganggap malam itu akan menjadi momen istimewa bagi Fania, tanpa sedikit pun mengetahui bahwa langkahnya sedang menuju titik yang akan mengubah segalanya. Malam perayaan.
Malam itu, kafe tampak elegan dengan cahaya lampu hangat dan suasana yang tenang. Damar datang bersama Vania tepat waktu. Keduanya memasuki ruangan dengan rasa puas atas pilihan tempat yang menurut mereka sempurna. Meja VIP sudah disiapkan sesuai permintaan. Dekorasi sederhana namun mewah, membuat suasana terasa intim. Vania tersenyum lebar, merasa malam itu benar-benar dirancang khusus untuknya. Damar bersikap penuh perhatian. Ia memesan makanan terbaik, menuangkan minuman, dan beberapa kali tersembunyi hangat kepada Vania. Di mata orang lain, mereka tampak seperti pasangan yang sedang merayakan momen istimewa. Vania menikmati setiap perhatian itu tanpa beban. Ia merasa Damar adalah pria yang tepat untuk membuatnya merasa istimewa di hari ulang tahunnya. Suasana semakin larut, percakapan mereka dipenuhi tawa kecil dan kedekatan yang sengaja ditunjukkan tanpa rasa ragu. Di luar meja mereka, staf kafe tetap bekerja seperti biasa, menjaga profesionalitas tanpa mencampuri urusan tamu. Tidak ada yang menunjukkan reaksi khusus, seolah malam itu hanyalah salah satu dari banyak perayaan yang pernah terjadi di tempat itu. Damar dan Vania tenggelam dalam momen mereka, tidak menyadari bahwa malam yang mereka anggap sempurna sedang berjalan di atas fondasi yang jauh lebih rumit dari yang mereka pikirkan. Kedatangan tak terduga. Malam di kafe berjalan seperti biasa, hingga sebuah mobil berhenti di depan pintu utama. Nadia turun dengan langkah tenang, ditemani satu orang manajer operasional yang sudah menunggunya. Ia datang bukan sebagai tamu, tetapi sebagai direktur utama yang melakukan inspeksi rutin. Tidak ada keributan, tidak ada pengumuman besar. Kehadirannya sederhana, namun semua staf langsung memahami satu hal: pemilik kafe telah datang. Nadia masuk dengan ekspresi datar, matanya memeriksa setiap sudut ruangan. Ia memperhatikan kebersihan, pelayanan, dan suasana tanpa mengganggu jalannya operasional. Manajer kafe menyambutnya dengan hormat dan memberikan laporan singkat tentang kondisi malam itu. Semua terlihat berjalan normal, termasuk beberapa reservasi VIP yang sedang berlangsung. Nadia mengangguk pelan, lalu meminta daftar tamu yang sedang berada di dalam kafe. Ia membacanya sekilas tanpa ekspresi berubah. Namun, saat matanya bergerak ke salah satu nama reservasi, langkahnya berhenti sejenak. Ekspresinya tetap tenang, tapi ada perubahan kecil dalam tatapan yang tidak disadari siapapun. Ia menutup daftar itu dengan tenang dan melanjutkan langkahnya, seolah tidak terjadi apa-apa, sambil bergerak lebih dalam ke area dalam kafe. Pertemuan tidak disengaja. Nadia berjalan melewati area utama kafe dengan tenang, tetap menjaga sikap sebagai direktur yang sedang melakukan pengecekan rutin. Suasana di dalam terlihat normal, tamu-tamu menikmati malam mereka tanpa gangguan. Namun saat matanya bergerak ke arah meja VIP, langkahnya sedikit melambat. Di sana, Damar terlihat duduk berhadapan dengan Vania. Keduanya tampak akrab, tertawa kecil, dan menikmati suasana tanpa menyadari kehadiran Nadia di sekitar mereka. Nadia berhenti di jarak yang tidak terlalu dekat. Pandangannya langsung fokus pada pasangan itu, mengamati dengan tenang tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Damar masih belum menyadari apapun. Ia terlalu sibuk dengan Vania, bahkan sesekali terlihat memberikan perhatian penuh yang selama ini tidak lagi ia tunjukkan di rumah. Vania tersenyum, menikmati momen itu tanpa curiga. Nadia
Hanya berdiri diam beberapa detik, memastikan apa yang dilihatnya benar. Tidak ada keraguan, tidak ada salah paham. Setelah itu, ia perlahan melangkah kembali, tetap dengan ekspresi yang terkendali, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, keputusan dalam pikirannya sudah mulai terbentuk tanpa perlu kata-kata. Suasana membeku. Nadia tetap berjalan di dalam kafe dengan tenang. Setelah melihat Damar dan Vania, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, seolah kejadian tidak mengganggu pikirannya. Ia tidak langsung mendekat. Nadia memilih mengamati dari jarak aman, memastikan situasi tetap terkendali tanpa menarik perhatian pengunjung lain. Damar dan Vania masih berada di meja VIP, tidak menyadari bahwa pemilik kafe sedang berada di tempat yang sama dengan mereka. Keduanya tetap larut dalam percakapan dan suasana malam yang mereka anggap milik mereka sendiri. Nadia berdiri di sisi ruangan, berbicara pelan dengan manajer kafe yang mendampinginya. Instruksi diberikan dengan singkat dan jelas, tanpa nada tinggi atau emosi berlebihan. Manajer hanya mengangguk, mulai memahami bahwa ada sesuatu yang berbeda dari cara Nadia memandang meja VIP tersebut. Di dalam ruangan, suasana terasa normal bagi semua orang, tetapi bagi Nadia, semuanya mulai berubah arah. Ia tidak terburu-buru, tidak mengungkapkan apapun, dan tidak menunjukkan identitasnya di depan Damar maupun Vania. Ia hanya menunggu, sambil membiarkan situasi berjalan sampai saat yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. Kebenaran terbuka. Manajer kafe berjalan mendekat ke arah Nadia dengan sikap penuh hormat. Ia sudah mengenali siapa yang berdiri di hadapannya tanpa perlu diperkenalkan lagi. Selamat malam, Nona Nadia. Semua berjalan sesuai standar malam ini, ucapnya pelan, sambil menunduk sedikit. Nadia hanya mengangguk kecil, tatapannya tetap tajam, namun tenang, tidak menunjukkan emosi apapun. Manajer itu kemudian memberikan laporan lanjutan, termasuk daftar tamu VIP yang sedang berada di dalam ruangan. Ia berbicara dengan hati-hati, menyadari bahwa setiap kata yang disampaikan berada langsung di bawah perhatian pemilik utama. Nadia menerima semua informasi itu tanpa komentar berlebihan. Sesekali ia menatap ke arah-arah VIP, memastikan situasi tetap berada dalam kendali. Manajer kafe kemudian menegaskan kembali posisi Nadia di tempat itu kepada seluruh staf melalui komunikasi internal singkat, tanpa suara keras, tanpa keributan, tapi cukup untuk membuat semua staf memahami siapa yang sebenarnya berada di balik kafe tersebut. Di titik itu, identitas Nadia sebagai pemilik utama bukan lagi rahasia di dalam lingkungan kafe, namun di meja VIP, Damar dan Vania masih belum menyadari bahwa makan malam mereka sudah berada di bawah pengawasan langsung orang yang tidak pernah mereka duga. Damar terkejut. Damar mulai merasa ada yang tidak biasa di sekitar kafe. Beberapa staf terlihat seperti sigap, lebih sigap dari sebelumnya. Dan manajer yang tadi menyapa mereka tampak sangat hormat kepada seseorang di area lain. Matanya kemudian menangkap sosok Nadia yang berdiri tidak jauh dari area VIP. Awalnya ia ragu, tetapi semakin diperhatikan, semakin jelas bahwa itu benar-benar istrinya. Damar membeku sejenak. Pikiran utama yang muncul bukanlah pertemuan, tetapi kebingungan tentang kenapa Nadia ada di tempat itu. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali fokus pada Vania. Tetapi suasana hatinya sudah berubah. Tatapannya beberapa kali terarah ke arah Nadia yang masih berdiri tenang. Nadia tidak mendekat,
tidak menyapa, dan tidak menunjukkan tanda bahwa ia akan mengganggu. Justru, sikap tenangnya membuat Damar semakin gelisah. Fania yang berada di depannya mulai menyadari perubahan sikap Damar. Ia bertanya pelan, tetapi Damar tidak menjawab dengan fokus seperti sebelumnya. Damar akhirnya menoleh lagi ke arah Nadia. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Cara staf memperlakukan Nadia bukan seperti tamu biasa, tetapi seperti seseorang yang memiliki kendali penuh di tempat itu. Rasa curiga mulai berubah menjadi ketidakpastian yang sulit dijelaskan. Damar mulai menyadari bahwa ada bagian dari hidup Nadia yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Identitas terungkap. Nadia akhirnya melangkah mendekat ke area VIP dengan tenang. Semua pandangan staf secara halus mulai mengarah padanya, menunggu apa yang akan terjadi. Damar menegang saat Nadia berhenti tepat di dekat meja mereka. Fania ikut diam, merasakan suasana yang tiba-tiba berubah. Nadia menatap Damar tanpa emosi berlebihan, lalu berbicara dengan suara datar namun tegas. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini dalam kondisi seperti ini. Damar terdiam, masih mencoba memahami situasi. Seorang manajer kafe kemudian berdiri di samping Nadia dan memperkenalkan dengan hormat. Ini Nona Nadia, direktur utama sekaligus pemilik kafe ini. Kalimat itu jatuh seperti pukulan keras. Damar langsung kehilangan kata-kata. Wajahnya berubah, matanya bergerak antara Nadia, manajer, dan suasana sekitar yang kini terasa berbeda total. Fania ikut terkejut, tidak menyangka pria yang bersamanya malam itu ternyata berada di hadapan pemilik tempat yang mereka gunakan. Nadia tetap tenang, tidak ada peninggi suara, tidak ada kemarahan berlebihan, hanya kenyataan yang disampaikan tanpa ruang untuk disangkal. Aku yang mengatur tempat ini, aku yang punya kafe ini, lanjut Nadia singkat. Damar semakin terpaku, baru benar-benar menyadari bahwa istrinya selama ini bukan orang biasa, dan malam ini ia sedang berdiri di posisi yang sepenuhnya terbalik dari yang ia bayangkan. Dunia Damar runtuh. Damar berdiri kaku setelah mendengar penegasan dari Nadia. Kata direktur utama masih bergema di pikirannya, membuat semuanya terasa tidak nyata. Ia mulai mengingat kembali pekerjaannya yang selama ini di perusahaan yang ternyata masih berada di dalam kendali Nadia. Rasa percaya dirinya langsung runtuh, digantikan kepanikan yang sulit disembunyikan. Matanya bergerak gelisah ke sekeliling kafe, seolah mencari jalan keluar dari situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, semua staf tetap bekerja dengan tenang, sementara beberapa di antara mereka sesekali melirik ke arah Nadia dengan hormat. Fania mulai menyadari perubahan besar itu. Ia menarik sedikit jarak dari Damar, bingung dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Damar mencoba berbicara, tetapi suaranya tidak stabil. Ia sadar posisinya bukan hanya sebagai suami yang ketahuan, tetapi juga sebagai karyawan biasa di bawah perusahaan yang dimiliki oleh Nadia sendiri. Nadia tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya berdiri dengan tenang, membiarkan Damar menghadapi kenyataan tanpa intervensi. Setiap detik yang berlalu membuat Damar semakin sadar bahwa hidup yang ia jalani selama ini berada di bawah kendali seseorang yang tidak pernah ia anggap lebih besar darinya. Dan malam itu, semua ilusi tentang dirinya perlahan hancur tanpa bisa ia tahan. Keputusan tegas.
Nadia tetap berdiri tenang di tengah suasana yang mulai tidak stabil. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya, hanya ketegasan yang sudah diputuskan sejak awal. Ia mengeluarkan ponselnya dan memberi satu instruksi singkat kepada manajer kafe. Catat semua data malam ini, rekaman CCTV, transaksi, dan reservasi VIP, ucap Nadia tegas. Manajer langsung mengangguk dan bergerak tanpa menunda. Nadia kemudian menatap Damar sebentar, tanpa kata-kata panjang. Tatapannya bukan marah, tetapi jelas menunjukkan bahwa semuanya sudah berada dalam kendali penuh. Tidak berhenti di situ, Nadia segera menghubungi bagian internal perusahaan. Suaranya tetap datar, namun perintahnya jelas. Mulai audit internal, fokus pada divisi tempat Damar bekerja. Saya ingin semua data diperiksa tanpa pengecualian. Di sisi lain, Damar hanya bisa diam mendengar instruksi itu. Wajahnya semakin tegang karena ia tahu audit berarti pemeriksaan menyeluruh yang bisa membuka semua aktivitasnya di kantor. Fania berdiri canggung, tidak lagi ikut campur, hanya menyaksikan situasi yang berubah menjadi sangat serius. Nadia menutup panggilan, lalu kembali menyimpan ponselnya. Ia tidak menambahkan ancaman atau penjelasan panjang. Baginya, keputusan sudah dibuat. Sekarang, hanya tinggal proses berjalan sesuai aturan yang ia kendalikan sendiri. Konsekuensi profesional, audit perusahaan berjalan cepat dan menyeluruh. Semua data kehadiran, transaksi kerja, serta catatan komunikasi Damar diperiksa tanpa ada yang dilewatkan. Hasilnya jelas. Damar terbukti melanggar aturan perusahaan, termasuk penyalahgunaan waktu kerja dan tindakan yang tidak sesuai etika profesional. Semua bukti terkumpul rapi dan tidak bisa dibantah. Keputusan perusahaan keluar tanpa penundaan. Damar diberhentikan dari jabatannya secara resmi. Statusnya sebagai karyawan langsung dicabut tanpa pengecualian. Fania yang ikut terseret dalam pemeriksaan juga terkena dampak yang sama. Hubungannya dengan Damar di luar lingkungan kerja menjadi catatan yang merusak reputasi profesionalnya di perusahaan. Dalam waktu singkat, keduanya kehilangan posisi dan nama baik di lingkungan kerja yang selama ini mereka anggap aman. Nadia tidak banyak berbicara selama proses itu berlangsung. Semua keputusan dijalankan melalui jalur resmi perusahaan tanpa campur tangan emosional. Damar hanya bisa menerima kenyataan bahwa karirnya runtuh, bukan karena satu kesalahan kecil, tetapi karena rangkaian keputusan yang selama ini ia sembunyikan. Fania mulai menyadari bahwa hubungan yang ia jalani tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga menghancurkan masa depannya secara profesional. Semua itu terjadi dengan cepat, rapi, dan tanpa ruang untuk diperbaiki kembali. Jarak yang ditetapkan setelah keputusan perusahaan selesai, Nadia kembali fokus pada posisinya sebagai direktur tanpa membawa emosi ke dalam urusan profesional. Ia memanggil Damar untuk satu pertemuan singkat. Ruangan terasa dingin dan formal, tanpa ada suasana pribadi seperti dulu. Damar datang dengan kondisi yang sudah jauh berbeda. Tidak ada lagi sikap percaya diri seperti sebelumnya, hanya sisa kebingungan dan penyesalan yang terlihat jelas. Nadia berbicara dengan tenang, tanpa meninggikan suara. Hubungan kita selesai di sini. Tidak perlu drama, tidak perlu penjelasan tambahan. Damar terdiam. Ia mencoba membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Nadia melanjutkan dengan tegas namun singkat. Aku tidak akan mencampur urusan pribadi dengan keputusan hidupku. Semua sudah jelas. Tidak ada tangisan, tidak ada perdebatan panjang. Nadia memilih menyelesaikan semuanya dengan cara yang bersih dan final. Damar
hanya bisa menerima tanpa perlawanan. Semua yang ia pikir masih bisa diperbaiki, ternyata sudah ditutup sepenuhnya. Nadia berdiri, lalu meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Jarak di antara mereka tidak lagi hanya secara emosional, tetapi juga secara nyata dan permanen. Awal hidup baru. Setelah semua keputusan selesai, Nadia kembali menjalani hidupnya dengan ritme yang sama seperti sebelumnya, tenang, teratur, dan penuh kendali. Ia kembali fokus pada perusahaan, memastikan semua lini bisnis berjalan tanpa gangguan. Di kantor, Nadia mengambil alih penuh setiap keputusan penting. Tidak ada lagi ruang untuk urusan pribadi yang mengganggu profesionalitasnya. Ia berdiri sebagai direktur utama dengan ketegasan yang sama seperti sebelumnya. Namun, kini tanpa beban yang tidak perlu. Sementara itu, Damar harus menghadapi konsekuensi dari seluruh pilihannya sendiri. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan stabilitas, dan kehilangan tempat yang dulu ia anggap aman. Hari-harinya berubah menjadi lebih sepi. Ia mulai menyadari bahwa semua yang runtuh bukan karena satu kejadian, tetapi karena rangkaian keputusan yang ia buat tanpa memikirkan dampaknya. Fania juga tidak lagi berada dalam lingkarannya. Kehidupan yang dulu terasa mudah, kini berubah menjadi penuh tekanan dan penyesalan. Nadia tidak lagi melihat ke belakang. Ia tidak membawa dendam, tidak pula mencari pembenaran. Ia hanya melanjutkan hidupnya ke arah yang lebih stabil dan terkontrol. Di titik itu, semuanya menjadi jelas. Nadia membangun kembali masa depannya, sementara Damar belajar menanggung akibat dari masa lalu yang ia pilih sendiri.